Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Laila Tulusnya dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Dosen pengampu Bapak Sunanto SPD MPD. Langsung saja, di sini saya akan membahas materi tentang landasan pendidikan yang meliputi pengertian, tujuan, fungsi, jenis-jenis, dan lain sebagainya. Yang pertama, saya akan membahas materi tentang pengertian landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah tumpuan, dasar, atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Ada juga yang mengatakan bahwa secara leksikal, landasan berarti dasar, tumpuan, atau alas. Oleh karena itu, landasan pendidikan merupakan tempat bertumpu, titik tolak, atau dasar pijakan dalam melaksanakan pendidikan. Landasan pendidikan biasanya membahas terkait dengan hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi, proses, perubahan sosial, aliran pelaksanaan, hingga permasalahan-permasalahan pendidikan. Landasan-landasan tersebut meliputi yang pertama landasan hukum, landasan filosofis, landasan ilmiah, hingga yuridis atau hukum yang melindungi hak pendidikan. Yang kedua, fungsi landasan pendidikan. Yang pertama, sebagai pijakan utama yang kokoh dan adil untuk memastikan keadilan pendidikan seperti dalam landasan hukum pendidikan. Yang kedua, barometer utama untuk memastikan kualitas pendidikan yang terarah sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Yang ketiga, landasan perlindungan hukum untuk menjaga keadilan dan kemerataan pendidikan. Dan yang terakhir, perlindungan fungsi pendidikan pada pakemnya agar tidak disalahgunakan untuk hal yang buruk. Adapun tujuan landasan pendidikan. Yang pertama, pendidikan menjadi hak seluruh manusia tanpa syarat apapun. Yang kedua, pemerataan pendidikan baik dari segi kualitas maupun kuantitas bagi seluruh umat manusia. Yang ketiga, terjaganya hak pendidikan bagi seluruh kalangan tanpa terkecuali. Dan yang terakhir, pendidikan berfungsi sebagaimana semestinya, yakni memajukan dan membantu manusia untuk tidak disalahgunakan untuk hal yang negatif. Asas dan unsur pendidikan. Yang pertama, asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Yang kedua, asas Tutwuri Handayani merupakan gagasan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Tutwuri Handayani mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak narik dari depan. Membiarkan anak mencari jalan sendiri dan bila melakukan kesalahan, baru pendidik membantunya. Yang ketiga, asas pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup dalam proses belajar mengajar di sekolah setidaknya mengembangkan dua pokok hal, yakni yang pertama membelajarkan peserta didik dengan efisien dan efektif, dan yang kedua meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar mandiri sebagai basis dari belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir, asas kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar dapat diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung karena didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri. Adapun unsur pendidikan. Unsur pendidikan adalah satuan-satuan yang mendirikan dan memungkinkannya terjadi suatu proses pendidikan. Unsur pendidikan ini meliputi yang pertama, tujuan pendidikan, kedua, pendidik, yang ketiga, peserta didik, yang keempat, interaksi edukatif, dan yang kelima, materi pendidikan, yang keenam,
alat dan metode pendidikan, dan yang terakhir lingkungan pendidikan. Jenis-jenis landasan pendidikan. Yang pertama, landasan religius pendidikan, yang mencakup asumsi dan teori yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Yang kedua, landasan filosofis pendidikan, berbagai asumsi hingga teori yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Yang ketiga, landasan ilmiah pendidikan, yaitu asumsi dan teori yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu lain yang berhubungan dengan rangka praktek pendidikan. Dan yang terakhir, landasan yuridis atau hukum pendidikan, yakni asumsi, teori, dalil, dan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.